Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita ketemu dengan Bu Im di acara Kiswah Female. Semoga kita semua sehat walafiat dan siap ya Ibu, Bapak. Kita belajar bersama. Kali ini temanya adalah etika bisnis dalam produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, apa sih itu produksi? Produksi adalah segala usaha untuk menciptakan atau memberdayakan atau menghasilkan nilai guna suatu barang. Jadi intinya memproduksi, misalnya pun panjenengan gadah pabrik tempe, berarti yang memproduksi nggawe tempe atau menghasilkan nilai yang berbeda dari kedelai menjadi tempe. Panjenengan yang punya perusahaan kayu misalnya, mebler, dari kayu yang bahan mentah menjadi beragam ukiran, beragam mebler, itu namanya juga produksi. Nah, produksi itu dos pundi supaya sesuai nggih, ngoten nggih. Jadi dalam Islam, orang memproduksi barang itu harus diniati yang benar, didasari konsep tauhid. Konsep tauhid niku berarti sekali lagi konsep tauhid itu meniscayakan kita sadar kita sebagai khalifatullah fil ard, sebagai pemakmur bumi, mendapatkan mandat itu dari Allah. Kemudian prakteknya gimana? Maka dalam produksi harus mengelola resource, ya, sumber daya alam apa yang ada, kemudian dilarang merusak. Jangan hanya mencari laba, tapi juga harus pada peningkatan utilitasnya, nilai tambahnya. Oleh karena itu misalnya di Indonesia, kenapa sih ekspor bahan baku itu kemudian rodo dikurangi? Karena apa? Kenapa kalau bisa mengekspor yang sudah jadi, itu kan berarti lebih memberdayakan masyarakat di sekitar. Ada nilai tambah. Nah, dengan melibatkan, tetap jangan lupa, konsep istikhlaf. Konsep istikhlaf itu yakin kita itu sebagai manusia, itu harta yang kita miliki itu hakikatnya milik Allah, kita hanya dititipi. Sadar bahwa kita hanya dititipi, maka kemudian jangan melampaui batas. Dalam konsep produksi yang dinaungi oleh akidah, menjadikan manusia kemudian mengusung rambu-rambu maqasidus syariah. Jadi memproduksi itu untuk apa? Melindungi lihidziddin, ya, ad-daruriyat al-khams itu ada 5. Jadi melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta. Semua syariat Allah itu diturunkan dalam rangka memelihara yang 5 ini. Nah, dalam konsep misalnya the basic need, kebutuhan dasar, itu ad-daruriyat. Kebutuhan dasar itu ada pangan, sandang, papan, kemudian di Indonesia ditambah pendidikan dan kesehatan. Kalau misalnya mau memproduksi yang ad-daruriyat ini, maka semuanya itu harus dimaksimalkan dengan baik. Contoh misalnya, Indonesia membutuhkan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan tadi. Maka kemudian semua hal yang bisa memaksimalkan produksi ini harus dikawal, harus diberi ruang. Dan produksi-produksi yang bukan kebutuhan dasar itu bisa menduduki kebutuhan yang kedua, yaitu yang hajat. Itu harus seperti itu. Oleh karena itu, produsen harus menjunjung tinggi akhlak dalam produksi. Akhlak dalam produksi apa? Yang pertama adalah menghindari eksternalitas, menghindari negatif eksternalitas. Karena apa? Ini pasti akan merugikan masyarakat. Eksternalitas adalah manfaat yang tidak secara langsung diberikan oleh pelaku usaha kepada masyarakat sekitar. Karena aktivitas ekonomi yang dilakukan itu pasti akan ada dampak negatifnya. Jadi misalnya industri batu bara, maka menjadi pencemaran lingkungan. Nah, biasanya kan untuk memaksimalkan produksi, memaksimalkan harga laba, pembisnis itu abe tuh dengan dampak-dampak eksternalitas seperti ini. Ya, itu makanya dalam produksi harus menghindari dampak negatif eksternalitas ini. Kemudian yang kedua, efisiensi produksi dan keseimbangan alam.
efisiensi positif ya, kan ada efisiensi yang negatif, ada yang positif. Ini harus yang positif. Ini bisa mendorong produsen untuk terus-menerus melakukan riset, pengembangan supaya apa? Menekan efisiensi yang negatif. Jadi misalnya dengan memanfaatkan teknologi yang lebih bagus sehingga limbahnya lebih terkontrol, kemudian sumber daya alam, modal, tenaga kerja itu harus dimanfaatkan semua. Misalnya tentang tanah sebagai faktor yang bisa memacu efisiensi positif. Tanah yang mati dalam Islam ada konsep ihyaul mawat. Jadi kenapa tanah yang mati itu harus dimakmurkan? Supaya tidak terjadi gap antara si miskin dan si kaya. Supaya yang miskin itu dapat pekerjaan. Gitu. Itu diantaranya. Kemudian etika produksi yang ketiga yaitu mengutamakan produksi sektor doruriyat. Apa itu? Misalnya ketika produsen berkonsentrasi untuk menjaga hifdzun nafsi, ya, menjaga jiwa, berarti bahan pangan papan sandang begitu ya, maka industri di bidang pertanian, peternakan dan perikanan akan digalakan dengan baik supaya Indonesia bebas impor bahan pangan, beras dan lain sebagainya. Lah, prinsip produksi berdasarkan Maqasidus Syariah yang pertama diantaranya adalah prioritaskan produksi harus dengan prioritas kebutuhan. Jadi yang kebutuhan dasar pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan itu harus diutamakan dari sektor-sektor lain. Kemudian yang kedua, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan ibadah. Jadi misalnya produksi dalam zakat, infak, sedekah, wakaf seperti apa itu harus diperhatikan. Dan tidak boleh dalam produksi ini ya dilakukan dengan mengelola sumber daya alam sebaik mungkin, tidak boros, tidak berlebihan, dan distribusinya harus dilakukan dengan cara yang adil dan antara pemilik modal, pengelola, masyarakat, stakeholder itu harus adil semua. Kemudian etika distribusi yang terakhir adalah bertujuan untuk kemaslahatan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Ini tadi etika dalam berproduksi ya. Jangan hanya mencari laba tanpa memperhatikan keseimbangan alam, merusak alam. Itu juga tidak boleh. Berarti hasil dari produksi itu harus halal, thayyib, memberikan manfaat dan kualitasnya tepat, baik, benar, tidak membuat kerusakan. Tadi selanjutnya yaitu etika bisnis, etika dalam distribusi dan pemasaran. Jadi distribusi tadi kan produksi, memproduksi barang ya, menciptakan atau menambah nilai guna suatu dari bahan mentah begitu ya. Kemudian sekarang yang distribusi, menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Tujuannya apa? Tujuan dari distribusi menjaga kesinambungan produksi. Dengan didistribusikan akhirnya sampai ke konsumen, dikonsumsi, ada permintaan lagi, memproduksi lagi. Nah, setelah diproduksi kemudian didistribusikan, ketemu butuhnya pemasaran. Pemasaran adalah usaha atau kegiatan yang diarahkan untuk menawarkan barang dagangannya. Tujuannya apa? Untuk memuaskan pembeli atau orang yang menginginkan itu, gitu ya. Lah, berarti dalam proses pertukaran itu melibatkan kerja, penjual harus mencari pembeli, menemukannya, kemudian nanti terpenuhi kebutuhan si konsumen. Dalam hal ini kemudian banyak sekali ya dalam caranya menawarkan barang, mempromosikan, termasuk itu berarti di manajemen marketing ya. Tapi apa ya etikanya atau akhlaknya dalam hal pemasaran? Setidaknya, ada 9. Ya, tidak harus disebutkan, yang penting saja ya. Yang pertama adalah harus memiliki kepribadian spiritual. Nah, jadi siapapun ya, karena semua usaha kita, apapun pola kita di dunia ini harus diniatkan ibadah, maka harus takwa. Harus takwa. Selalu mengingat Allah, bahkan dalam suasana kepepet ya, diseneni karo pelanggan, ya tetap bagaimana caranya memberikan pelayanan yang bagus. Tetap apapun ini semuanya tidak lepas dari takdirnya Gusti Allah. Itu seperti itu. Jangan putus asa kalau ada yang
nyenen-nyeneni. Sekarang hari Senin jadi nyenen-nyeneni. Kemudian berlaku baik dan simpatik. Jenengan itu jadi seller, jadi manajer marketing. Panjenengan itu jadi dropshipper. Panjenengan itu jadi pengelola marketplace. Marketplace. Ya, panjenengan itu harus simpatik dan sidik gitu loh, benar, jujur. Kemudian yang selanjutnya, etikanya orang di pemasaran, berlaku adil dalam berbisnis, tidak membeda-bedakan konsumen. Saya itu ya kalau belanja ke pasar, ibu-ibu itu kalau belanja sayur di pasar, itu kan pengennya mendapat nilai yang berbeda toh Mbak, maksudnya harga yang lebih murah dari kalau belanja di warung. Lah, dumeh aku, langganan, dumeh aku ngecer, kok regone podo? Ya, jadi kalau saya beli di warung tomat setengah kilo regone 10.000, nang pasar ya 10.000. Ya penginku kan beda sama dengan tengkulak. Yang ngono apa bedane? Itu namanya beda-bedakan. Artinya apa? Harusnya kan ketika saya belanja ke pasar langsung, berarti kan saya ke orang pertama ya, mestinya harganya sama dong. Kalau harganya dibedakan ya alung tuku ning warung jejerku omah. Ya, itu juga saya sebagai etika konsumen salah sih. Lapo? Ya, orang kan senang tuku ning swalayan, mung tuku sabun mandi sitok. Lho tak tuku ning swalayan. Itu namanya tidak mangayu bagyo UMKM dan usaha-usaha kecil mikro menengah. Ya, itu termasuk juga etika. Kemudian selanjutnya adalah bersikap melayani dan rendah hati, khidmah, berikan pelayanan yang maksimal, pelayanan yang prima kepada pelanggan kita. Kemudian selanjutnya menepati janji dan tidak curang. Menepati janji itu nanti prakteknya dilihat dari ketepatan waktu, menyerahkan barang. Ya, makanya sekarang kan kalau di bisnis-bisnis online enak banget ya, chat nanti sudah ada, nanti perkiraan nyampe tanggal segini-segini. Kalau ternyata enggak, ya langsung komplain. Dan kalau satu kali saja panjenengan blejani janji, mengkhianati janji, pasti orang bakal dikasih bintang. Kasih bintang 1 aja. Artinya apa? Kepercayaan pelanggan jadi menurun. Selanjutnya kemudian, ketepatan penyerahan barang juga termasuk ketepatan waktu pembayaran serta melaksanakan sesuai dengan kontrak yang disepakati. Dan kemudian harus jujur dan terpercaya, ya, amanah, jujur, terpercaya. Misalnya kurir roti, ada cerita, kurir roti ternyata diincipi, digripisi, wah, nggak bisa dipercaya, ngalamat ya, panjenengan yang tukang distributor, apalagi distributor tuh, biasanya kan ada, distributor ini nih, biasanya itu ada dalam kemasan atau produksi tertentu itu ada hadiahnya. Beli berapa ada hadiahnya. Lu sedikit dulu, termasuk nggak amanah itu. Kemudian tidak boleh berburuk sangka suudzon dalam kita mempromosikan barang atau dagangan kita. Tidak boleh menjelek-jelekan barang orang lain, apalagi dengan ghibah, dengan fitnah dan lain sebagainya. Nggak boleh leh, nggak boleh leh ya. Jadi harus saling menghormati antar sesama pedagang. Ini tadi konteksnya kan marketing, ya penjual juga. Karena apa? Dengan tidak menjelekan, artinya enak banget ya. Kayak misalnya di mana ya? Ada yang orang jualan jejer-jejer, jualan pecel kabeh. Dimanapun saya belinya gitu ya. Dimanapun, di sana di depan Masjid Al-Akbar. Itu penjual pecel Madiunnya enak banget toh. Jadi walaupun jejer-jejer itu nggak saingan, karena misalnya ini yang pertama datang Mbak Mei, ya berarti tadi warung ini kosong sing kei Mbak Mei. Ketika ada datang pelanggan lagi, walaupun datangnya di Mbak Mei itu, tapi yang datangnya di Mbak Mei di warung satunya yang kosong itu yang ngasih ke pelanggan. Keren banget kan? Mestinya seperti itu. Jadi bisa bahagia bersama, ora oyo-oyoan. Itu biasanya kan nuwun sewu toh. Pak Abang becak di pojokan terminal juga kayak gitu kan, sampai pelayan meh ketelindes dan lain sebagainya. Itu karena apa ya, tidak api-apian aten ya. Walaupun sudah antri, itu sudah antri mas,
Sing depan dulu begitu ada pelanggan ya berarti yang depan. Tapi karena ngerti mau kemana Bu? Badhe teng Wedi Pak, kan cedak. Bayarnya mung 5.000 gak gelem. Dikekno sing mburi. Kuwi lho ya, saya sebagai pelanggan loh tersinggung tahu. Ya, jadi seperti itu ya. Etikanya bagaimana Serawung sebagai pedagang, sebagai supplier dan lain sebagainya. Selanjutnya etika konsumsi ya. Apa itu sih konsumsi? Jadi perilaku seseorang dalam menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumsi. Gampangane ada penjual gorengan, saya yang memakan. Tujuannya apa? Karena saya lapar. Berarti saya yang mengkonsumsi. Yang memproduksi siapa? Penjual gorengan. Nah, yang menjual gorengan dia tadi memasarkan sendiri atau titipkan orang lain, terserah. Gitu ya. Yang jelas semuanya ini yang memproduksi juga ada etikanya. Yang memproduksi misalnya gorengan jangan terlalu pakai MSG yang banyak, itu juga masuk ke etika. Dalam aturan hukumnya nggak apa-apa, tapi etikanya marahi, ngeracun gitu ya. Nah, kemudian dalam pemasarannya tadi misalnya ya tadi yang belum sempat saya sebutkan yaitu bersainglah secara sehat. Bersaing secara sehat misalnya gorengan ini dengan MSG supaya saya lebih laku atau lebih memberikan sehat gitu ya, produk yang berbeda saya dengan tidak memakai itu misalnya. Tapi nggak usah menjelek-jelekan. Kemudian dalam memasarkan produk nggak usah pakai nyogok-nyogok, nggak usah riswah ya, nggak boleh. La'anallahu rosi wal murtasi, yang menyuap maupun yang menerima suap sama saja nggak boleh. Artinya apa? Supaya tender kita dipilih maka nyuap. Supaya yang bisa nyetok buku-buku lembar kerja siswa dulu LKS ya ke sekolah-sekolah supaya dipilih juga dengan suap, itu juga nggak boleh. Kemudian harganya juga harus rasional dan wajar. Itu tadi tambahan yang etika pemasaran. Nah, etika konsumsinya gimana? Sebelum ke etikanya ada tahapan dalam konsumsi. Pertama, pilah dulu antara kebutuhan dan keinginan. Bolak-balik saya dimanapun. Jadi kalau mung pengen orang usah dituruti. Orang mengkonsumsi itu karena butuh. Saya pesen es degan karena memang lagi haus dan pengen es degan. Kalau hanya untuk pantes-pantesan tok, berarti hanya tahsini. Tahsini ya, hanya pelengkap, hanya tersier. Kemudian maslahah sebagai motif utama dalam konsumsi. Artinya apa? Tadi, jadi harusnya yang dikonsumsi itu kan kebutuhan doruriyat. Tapi kemudian ada yang bawahnya ya, sekunder. Lah, dalam ini motivasi konsumsi berarti boleh mengkonsumsi yang tahsini kalau dengan syarat pertama menghindarkan diri dari budaya konsumerisme, tabdir dan israf. Tabdir bedanya apa? Tabdir itu ya, mubadzir itu sesuatu itu dilarang dari segi kualitasnya. Artinya apa? Membelanjakan barang yang haram dan tidak bermanfaat. Berarti tidak efektif. Kalau israf itu dilarang karena kuantitasnya berlebih-lebihan. Kita kadang kan nggak bisa membedakan antara tabdir sama israf. Jadi yang tabdir itu dilarang karena kualitasnya ya, haram juga. Lah yang israf itu dilarang karena kuantitasnya. Kakean membelanjakan barang halal tapi berlebihan sehingga mubadzir. Nah, karena israf itu akhirnya tidak efisien. Kemudian sebelum belanja tahsini hendaknya tidak ada hak orang lain yang ada di harta kita. Misalnya, jika sudah mengeluarkan zakat, ya, jika sudah wajib mengeluarkan zakat, maka nggak boleh kemudian belanja tahsini. Jadi tahsini boleh dibelanjakan kalau hal-hal wajib yang menyangkut harta orang lain sudah dikeluarkan. Kemudian alokasikan kebutuhan untuk konsumsi akhirat dan investasi akhirat. Jangan lupa itu. Prinsip dasar konsumsi dalam Islam itu keadilan. Jangan sampai zalim, kebersihan, sederhana, murah hati, dan moralitas. Oleh karena itu, etika konsumsi, Bapak, Ibu, Mbak, Mas semua, ya, walaupun ikut duitmu dewe,
tapi ada aturannya, ada etikanya, ada akhlaknya. Yang pertama, semuanya konsumsi itu karena ibadah kepada Allah. Misalnya kita lapar karena kita menjaga lihifdzin nafsi. Kalau kita membeli buku dalam rangka lihifdzil aqli. Kalau kita mau persiapan resepsi dalam rangka lihifdzin nasl. Misalnya seperti itu, semuanya karena Allah. Oleh karena itu harus mengkonsumsinya yang halal dan thayyib. Tidak hanya halal thayyib. Misalnya dalam makanan tidak hanya halal, tetapi bagus nggak untuk kesehatan kamu? Bergizi atau tidak? Tempe embus halal, tapi kalau ada tempe biasa, pilih tempe biasa. Karena tempe embus agak kurang bergizi, ngono ya, berarti agak kurang thayyib. Mbak-mbak kayak ning Lamongan senengane foto tempe embus. Yang kedua, seimbang, sederhana, jangan berlebihan, gak boleh mubazir, tapi yo ojo terlalu pelit. Jadi sikap tawazunnya, seimbangnya itu harus diperhatikan. Ada orang yang terlalu pelit banget sama dirinya, ora pernah blas menghargai dirinya sendiri. Kemudian bebas ya, bebas tapi terbatas. Nggak boleh sampai melanggar hak orang lain, apalagi mencuri kepunyaannya orang lain. Yang keempat, harus bertanggung jawab. Ya, setelah bebas tadi, ada keseimbangan dalam masyarakat dan harus mempertanggungjawabkan. Apapun yang kamu konsumsi akan dipertanyakan. Dan yang kelima, berempati pada orang lain, perhatikan antara keinginan dan kebutuhan itu juga harus diprioritaskan mana yang lebih penting. Ngoten Bapak Ibu, harta-harta panjenengan piyambak, tetapi ingat aturan hukumnya boleh atau tidaknya, tetapi secara etika ada tambahannya. Thayyib, bermanfaat enggak kagem panjenengan, itu harus diperhatikan. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semua, kita tetap semangat belajar dan selalu ngecas ilmu pengetahuan kita semua. Kita beribadah tidak hanya ibadah mahdhah, tetapi ibadah sosial. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.